Bali ya gitu. Dan memang dolar ini dulu kenapa ya kalau salah koreksi ya. Di kolom komentar. Dulu itu ceritanya adalah dolar itu punya kerjasama dengan Arab Saudi. Dulu. Nah, jadi Arab Saudi gini, presiden US dulu menjanjikan bahwa kalau misalkan Arab Saudi ini kayak menjual minyaknya dalam mata uang dolar, dia akan berjanji ngelindungin gitu, melindungi secara pertahanan. Nah, akhirnya Arab Saudi ini kan ekspor minyaknya kemana-mana kan, dan menjadi acuan harga minyak dunia. Karena kan dia yang paling banyak kalau nggak salah mengekspornya. Nah, akhirnya semua ngikutin pakai dolar, gitu. Nah, dolar ini kenapa banyak yang akhirnya nggak mau juga? Karena terkesannya gini, mereka itu punya apa ya? Jadi mata uang itu kalau terlalu banyak itu akan menimbulkan inflasi. Berarti kan segala sesuatu yang terlalu banyak itu kan jadinya nggak baik. Begitu juga uang, gitu. Nah, mata uang kalau terlalu banyak itu hasilnya adalah nilai mata uangnya itu menurun. Ya, itu yang disebutnya inflasi. Di mana penurunan nilai mata uang, bukan kursnya yang turun ya, tapi secara value-nya. Nah, berhubung ini dolar gitu kan. Nah, kalau dolar berarti uang, berarti kan ada dua kalau USD dolar. Kalau ada yang minjem ke IMF itu, badan itu juga terhitungnya mata uang dolar. Nah, berarti kan ada perputaran uang USD yang di luar si Amerika. Nah, itu jadi ngebuat kayak Amerika ini amat sangat powerful. Kenapa? Karena hanya dengan satu kebijakan, misalkan nih ada yang namanya Fed, Federation, pokoknya intinya kayak BI-nya Indonesia lah. Dia yang bisa nentuin suku bunga yang berlaku di negara US. Jadi misalkan gini, Indonesia meminjam uang ke IMF. Berarti kan harus in kurs kan, in dolar gitu. Atau meminjam investor asing memberikan pinjaman ke Indonesia atau perusahaan Indonesia lah, ya kan, in dolar. Berarti kan sama perusahaan itu nanti dikonvert, tapi secara pokoknya kan tetap misalnya 1 juta dolar. 1 juta dolar dengan kurs waktu pinjaman 15.000 gitu kan, berarti kan sekitaran 15 M gitu. Dapatlah 1 juta dolar rupiah, 1 juta dolar sama dengan 15 M. Nah, waktu berjalan si Fed-nya ini bilang, gue naikin deh dari yang 5% ke 6%. Itu kan 1%. Tapi domino efeknya itu adalah orang investor akan mikir, ngapain gue capek-capek ngasih pinjaman keluar US kalau misalkan gue taruh di bank dalam negeri US itu rate-nya lebih tinggi. Nah, berarti investor akan berbondong-bondong tuh narik dana investasinya dalam bentuk dolar dong, harusnya kan dia ngasihnya dolar, ya gue tarik dolar lah gitu kan. Efeknya apa bagi perusahaan di Indonesia atau negara Indonesia? Indonesia shortage dolar kan, berarti kan dolar yang beredar di Indonesia berarti kekurangan dong. Nah, berarti kan supply-nya tinggi, demand-nya tinggi, supply-nya rendah dong. Berarti kurs naik kan? Nah, dari yang tadinya 15 dolar, kurs Indonesia 15.000, Indonesia melemah dong. Jadi 16.000 misalnya nih. Nah, berarti kan
untuk si perusahaan ini membayar 1 juta dolar, Ya. yang tadinya dia butuh Cuma modal 15 15 M, Jadinya butuh harus 16 M kan. Berarti kan dia kekurangan 1 M tuh. Nah, itu yang negara-negara lain nggak mau. Ya, negara-negara merasa kayak ibaratnya rugi dong gue gitu Rugi kan. gitu. Jadilah Nah, itu akhirnya mereka itu nggak mau. Nah, mereka perusahaan istilahnya gini, mereka ini ekonom-ekonom negara-negara kayak Rusia, Cina itu tuh yang memang transaksi ekspor impornya itu besar. Nah, kebetulan Rusia disanksi sama US ya yang karena Ukraina ya. gara-gara Ukraina. Nah, Rusia bilang, lah kan disanksi. Mereka itu akhirnya gini, disanksinya. Jadi gini guys, yang perlu kita tahu adalah tahu kan yang di ATM ada yang namanya Visa. Nah, Visa itu tuh adanya di mana ya? Jadi gini, begitu bilang US gitu, sanction nggak boleh transaksi dolar ke Rusia gitu kan. Visa itu langsung ngeblok. Jadi perdagangan yang keluar negeri itu kan biasanya by dolar kan perhitungannya. Di Rusia itu nggak bisa nerima dolar. Nggak bisa nerima dan ngeluarin dolar. Nggak bisa nerima, tidak bisa membayar. Istilahnya tidak bisa terjadi pertukaran antara rubel mata uang Rusia dengan dolar. Karena ada yang namanya Swift code-nya itu diblok sama si Visa. Gitu. Nah, akhirnya apa? Tapi sayangnya gini, Rusia itu menjadi salah satu pemasok paling besar untuk aku lupa antara gas, kayaknya gas alam deh, gas alam ke Eropa. Nah, rada dodol juga untuk si Ukraina, mereka itu tidak memanfaatkan. Jadi gini, untuk Rusia bisa mengekspor gas alamnya itu ke Eropa, itu harus ngelewatin Ukraina. Which is setiap hari atau setiap bulan Rusia itu bayar hampir 1 juta dolar ke Rusia. Ke Ukraina. Karena apa? Harus ngelewatin pipa besarnya itu, ngelewatin negara Ukraina. Nah, Ukraina kan perang nih sama Rusia. Ya kan? Akhirnya berhubung Rusia yang punya kendali, ya udah ancamannya, lo udah mau winter, lo pasti butuh gas alam gua, diblok lah semua. Akhirnya apa? Jerman sering mati lampu waktu itu. Dan mendekati winter, itu penduduk nggak bakalan survive kalau tanpa adanya heater. Heater itu masih banyak dari gas alamnya Rusia. Mereka nggak bakalan survive. Akhirnya Rusia naikin. Kalau memang lo mau, lo pakai mata uang rubel. Akhirnya rubel melejit. Karena apa? Eropa nggak punya bargaining. Gitu. Itulah pentingnya lo mempelajari geopolitik. Gitu. Nah, terus balik lagi ke BRIC. Itu kan pemainnya satu nih, Rusia. Cina itu adalah pengekspor barang terbesar. Ya, untuk lah ya, semua tuh made in China. Semua made in China lah. Gitu Nah, dengan supremasi ini si Trump ini menang itu karena kan gini, Cina itu mereka ekspornya terbesar, berarti kan mereka mencari pangsa pasar yang gede dong. Salah satu penduduk yang besar itu adalah Amerika, gitu kan, yang konsumtif lah ya hitungannya ya. Nah, itu ngebuat kayak Amerika ngerasa, lah nggak bisa dong lo kayak gitu, ya kan. Berarti kan ya istilah gini, bener si Trump bahwa lo nggak bisa ngelakuin kayak gitu terus. Berarti kan gue sendiri nggak bisa produksi gitu kan. Nah, akhirnya dia kebijakannya mau perang dagang tuh, sering perang dagang. Jadi kayak barang dari Cina dikasih kalau mereka nyebutnya tarif impor. Padahal sebenarnya tarif impor itu sedikit apa ya, pedang bermata dua. Kenapa? Karena sebenarnya yang bayar tarif impor itu importir. Importirnya siapa?
ya berarti kalau US melakukan tarif, Ya si yang impor. yang membelinya yang bukan si penjualnya. Nah, memang satu sisi itu adalah kontrol negara untuk pembatasan impor dengan harapan diberi pajak impor tinggi biar impor nih merasa mahal dan akhirnya berkurang gitu. Itu Indonesia juga ngelakuin sebenarnya. Nah, tapi menurut ekonom-ekonom luar itu dibilangnya untuk saat ini tuh kurang bijak lah untuk dilakukan kayak gitu. Sama si US ini ya. Karena kenapa? Karena si Amerika nih masih ada beberapa hal yang tergantung dengan si Cina gitu. Nah, kalau tarif ini diberlakukan pada saat kondisi negara yang sedikit nggak stabil, itu malah bikin ekonomi di negara itu nggak stabil karena kan terkesannya barangnya jadi mahal gitu, padahal itu dibutuhkan gitu. Belum lagi juga ada beberapa mineral yang akhirnya setelah ini mau diberlakukan Cina ngeblok perdagangan beberapa mineral untuk ke Amerika gitu. Nah, imbasnya apa masih belum tahu gitu. Nah, negara-negara BRIC ini itu bilangnya udah kita bikin perkumpulan. Karena mereka merasa gue juga ibaratnya nggak kalah superpower kok. Gitu kan. Negara-negara kayak Rusia, Cina, itu terus kalah gitu India itu juga bukan negara-negara kecil yang konsumsinya sedikit dan mereka juga gitu ya. negara-negara eksportir yang lumayan besar. Ya kan, konsumtifnya juga lumayan besar karena Cina India itu penduduknya gede. Berarti kan kalau penduduk besar itu kan marketnya gede gitu loh. Dan dibilang konsumtifnya itu nggak kecil-kecil juga gitu loh. Iya, karena jumlah penduduk banyak ya pasti konsumsi apapunnya cukup tinggi juga gitu ya. Iya, belum lagi BRIC ini sedikit dilirik sama Indonesia sama Arab Saudi. Nah, sekarang Arab Saudi itu kan katanya menurut penggantinya Raja Salman yang MBZ pokoknya penerusnya itu mereka juga bilang mereka udah stop untuk melakukan transaksi minyak dalam mata uang dolar, harus pakai real. Jadi mata uang gitu. Nah, per mata uang negaranya. Nah, ini yang bikin si Trump itu panik. Karena begitu lepas, berarti kan perputaran minyak itu harus bukan pakai dolar lagi. Nah, salah satu penopang dolar itu bakalan hilang juga nih kalau si minyaknya ini nggak mau gitu. Nah, itu si Arab Saudi juga diajak atau misalnya lagi di lobby untuk bisa masuk BRIC. Kalau Indonesia itu kalau Menlunya, seingatku Menlu yang baru itu memang bilang ready untuk join BRIC. Istilahnya positif ya sekitar 60% lah bisa masuk BRIC gitu. Cuman ya nggak tahu kedepannya atau gimana. Nah, satu lagi India ini yang tadinya founding father itu juga rada-rada sekarang bergoyang nih antara iyang atau enggak gitu. Nah, tapi memang core utamanya itu tuh memang bahwa ya lo ngapain lo pakai ini. Jadi supremasi dolar tuh mau di-counter sama si BRIC ini. Gitu. Satu lagi apa yang kalau misalnya yang bikin dolar ini merasa dia spesial, yang kalau misalkan negara lain mau cetak uang itu kan harus. Salah satu yang bikin beda dolar itu juga ya kayak tadi yang kamu bilang. Itu adalah mereka itu jadi gini, dulu banget seingatku setiap mata uang negara itu harus punya basis atau penyetaraan. Salah satunya adalah emas yang dipunyai oleh suatu negara. Makanya kenapa sekarang itu Cina adalah
salah satu pemilik emas terbesar di dunia. Salah satu pemilik emas dalam bentuk emas, bukan tambang ya berarti ya. Ya mungkin hitungannya kalau tambang kan karena dia harus diproses dan lain-lain. Tapi ini benar-benar emas yang dalam bentuk emas gitu loh. Nah, kenapa? Karena biar si negara ini tidak main asal print. Kan sebenarnya gini, logikanya kalau orang kan pasti mikirnya cetak aja duit. Nggak cetak aja uang. Kalau negara nggak punya, misalkan nih, negara nggak punya duit untuk bayar utang gitu kan logikanya. Dia tinggal cetak aja suatu negara, jadi kan gitu kan. Nah, tidak seperti itu karena memang sebenarnya balik lagi kalau mata uang ini terlalu banyak beredar di masyarakat, akhirnya jadi takutnya malah inflasi. Jadi mata uang ini jadi dari yang tadinya 1.000 sekarang cuma jadi 500, 750 gitu. Penurunan nilai gitu. Bukan penurunan kurs ya, tapi penurunan nilai. Penurunan nilai. Nah, akhirnya apa? Disetarain sama emas. Gitu. Jadi biar negara-negara ini nggak main asal cetak gitu. Jadi kalau misalkan mau cetak uang harus deposit emas misalnya gitu ya. Dia harus menambah deposit emas yang ada di negaranya. Jadi bisa impor dari luar negeri atau mungkin dia bisa produksi dalam negeri. Yang penting ada emas. Yang penting dia punya deposit emas gitu. Itu untuk semua negara. Hampir semua negara memperlakukan seperti itu, terutama Arab Saudi. Gitu. Tapi yang jadi masalah adalah si USD ini. USD ini itu dia tidak melakukan seperti itu. Aku nggak taruh emas ya. Nggak taruh emas. Aku nggak tahu basisnya dia apa, tapi dia itu bisa memprint uangnya lagi. Dolar mau sebanyak apapun ya udah dia print. Makanya menurut ekonom luar negeri itu terkadang juga nggak adil. Pertama nggak adil dan jadi rapuh dolar ini. Kalau dolar ini tidak berputar, maksudnya stay gitu kan, secara alamiah ini akan turun. Jadi kalau kita Indonesia nih, kita nabung gitu kan. Nabung. Misalnya atau punya 100.000 lah, taruh di dompet gitu kan. Mungkin 1 tahun ke depan kalau nggak dipakai, 100.000 ini mungkin nilainya akan turun dikit lah. Turun dikit. Tapi kalau dolar itu bisa ngedrop. Karena apa? Pemerintahnya ini juga kalau ada apa dia bisa ngeprint dolar gitu loh. Nah, akhirnya yang ngebuat dolar ini harus berputar terus-terusan. Nah, kalau tidak ada transaksi yang menggunakan dolar kecuali si negaranya itu sendiri, itu kan berarti nilainya bahkan turun gitu loh. Nah, itu yang jadi susah. Nah, itu juga yang menurut kayak negara-negara lain lah nggak adil dong. Gue utang dalam dolar semua. Giliran lo ngutang, lo tinggal bisa bayarnya tinggal ngeprint. Kan jadi nggak adil kayak gitu. Nah, itu juga yang menjadikan si BRICS ini semakin kuat ibaratnya gitu ya. Ya, sebenarnya dulu motivasinya untuk bikin. ASEAN itu mau ngikutin BRICS itu dulunya mau ngikutin ASEAN. ASEAN itu dulu sempat punya wacana untuk udah kita kayak euro. Jadi mereka punya mata uang sendiri yang perkumpulan negara di ASEAN. Cuman kalau nggak salah yang nolak siapa ya? Dulu ininya kalau nggak salah Malaysia yang punya idenya gitu. Seru ya kalau misalnya ASEAN kayak gitu. Seru tuh kayak nggak usah nuker uang, kita nggak mau ke Malaysia udah. Jadi apalagi kalau mau ke Singapura, oh my god, enak dan sebenarnya gini, positifnya adalah itu membantu negara yang istilahnya mata uangnya mungkin ya dalam arti nggak tinggi banget, dijadikan satu seperti itu kayak saling membantu gitu loh. Yang rugi mungkin kayaknya yang nolak Singapura deh, soalnya Singapura tuh yang paling legit gitu. Selayaknya pound sterling nggak mau ikut euro karena pound sterling itu tinggi banget mata uangnya. Yes, dan saya menemukan banyak di rumah. Oke. Itu sih. Ya
kita nggak tahu sih kedepannya BRICS ini mau seperti apa, karena memang BRICS itu awalnya kan kadang-kadang kayaknya sih si Putin itu udah nunjukin template mata uang BRICS, cuman memang waktu itu India, kalau nggak salah India atau apa itu mereka kayak nggak begitu agree lah kalau misalkan ini negara-negara ini dijadikan satu mata uang. Karena memang core-nya dulu itu adalah menggunakan mata uang masing-masing. Jadi sebenarnya bukan memajukan, tapi lebih ke minimal nge-counter si dolar gitu ya. Jadi sebenarnya itu tujuannya adalah kalau kita melakukan transaksi itu harus menggunakan mata uang tujuan. Either itu misalkan Cina ke Rusia ya menggunakan mata uang rubel, atau sebaliknya ya berarti mata uang yen gitu. Tujuannya itu. Karena mereka ini adalah istilahnya kalau seperti itu berarti kan negara intinya satu, gimana caranya memperbanyak ekspor. Semakin ekspor semakin banyak, berarti kan mata uangnya akan terus terpakai kan. Nah kalau kayak gitu berarti secara otomatis nanti dia akan menguat sendiri gitu. Karena ya berarti banyak yang beli ini gitu. Komoditi atau apapun. Ya. Gitu. Nah ini kan sebenarnya kita sama-sama ya, mungkin kalau suami aku punya basic ekonomi, aku banyak diem karena nggak begitu ngerti. Jadi kalau misalkan ada yang kurang ada mau nambahin boleh banget. Oke, atau saya juga salah pengertian persepsi dari awal. Boleh banget kita diskusi di kolom komentar. Oke. Ada lagi, berat banget gila, udah mendung-mendung. Ngebul nih. Pagi. Untung mendung, jadi kayak pagi belum sarapan disuruh ceramah tentang BRICS kan, aduh. Kuliah umum. Jadi apakah kalian setuju kalau misalkan suami aku diminta untuk jadi speaker di acara? Komen di kolom komentar juga ya. Oke, that's all for today. That heavy knowledge about BRICS. Kirain kamu bakalan nanya apakah kalian setuju jika Indonesia masuk BRICS? Enggak. Enggak, no comment. Aku masih belum mendalami gitu. Yang aku tanyakan adalah apakah Anda setuju kalau Bapak di samping saya ini jadi speaker di acara di forum-forum lah ya, karena udah beberapa kali dapet tawaran tapi dia kayak nggak mau gitu. Komen ya. Oke, that's all dulu. Semoga informasinya bermanfaat. Kalau misalkan ada kurang-kurang, ada misconception, boleh banget komen di kolom komentar. That's all for today. Bye everyone.